Selamat datang para pejuang ASN P3K 2022 ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui para pejuang P3K ini, yaitu mengenai apa saja sih persyaratan yang harus kita siapkan untuk mengikuti P3K di tahun 2022 ini. Siapa saja itu? Nah, di sini saya rangkum pertanyaan dan jawaban mengenai ASN P3K. Apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN 2022 ini? Yang pertama adalah masih aktif bekerja di instansi pendaftaran non-ASN. Kemudian, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang C-nya adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang D-nya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam pendataan non-ASN. Baik yang kamu yang ingin mengikuti ASN P3K ini di 2022 ini, syarat-syarat yang disebutkan tadi ya harus terpenuhi ya. Misalnya ini ada contoh kasus, yaitu bagaimana sih kasus masa kerja terputus. Misalnya Ahmad bekerja pada instansi X dan digaji menggunakan APBN atau APBD. Kemudian Ahmad masih bekerja sampai saat ini pada instansi X dan usia masih 30 tahun per 31 Desember 2021. Oke, baik, kita cek di sini. Di statusnya di tahun 2020, yaitu dia di Januari sampai Maret dia digaji oleh APBN. Nah, itu dia bekerja selama 3 bulan. Kemudian di April sampai Agustus dia tidak bekerja, terputus. April 2020 sampai Agustus 2020, yaitu sekitar 5 bulanan dia tidak bekerja. Kemudian Ahmad bekerja lagi di tahun 2020 pada bulan September sampai Desember 2020, yaitu 4 bulan. Dan mekanisme pembiayaannya adalah APBN. Kemudian bekerja lagi di Januari 2021 sampai Juni 2021 selama 6 bulan, yaitu digaji oleh APBN. Kemudian bekerja di Juli 2021 sampai saat ini, tetapi penggajiannya tidak di APBN. Nah, dia tetap bekerja, dia tetap honor, tetapi penggajiannya tidak dari APBN. Jadi masa bekerjanya itu terhitung, berarti mekanisme APBN yang dibayarkan itu selama 3 bulan, itu ya di bulan Januari ya sampai Maret, kemudian 4 bulan itu di September, Desember, kemudian 6 bulan di bulan September sampai Desember 2020. Jadi Ahmad itu masa kerjanya terhitung 1 tahun 1 bulan. Jadi si Ahmad masih bisa mendaftarkan sebagai ASN P3K. Nah, di sini Ahmad dapat dilakukan pendataan tenaga non-ASN, dan pada sistem yang dimasukkan adalah nomor SK-nya, nomor SK Januari 2020, awal dari akumulatif. Misalnya tanggalnya tadi tanggal berapa dia, kemudian bulan 1 2020 tanggal SK awal dan dari akumulatif, kemudian tanggal awal bekerja itu yaitu di tahun 2020 di bulan Januarinya, itu berdasarkan SK awal dari akumulatif. Kemudian tanggal bekerjanya itu di tahun 2021 berdasarkan SK akhir dari akumulatif. Nah, seperti itu adalah contoh kasus pada Ahmad. Nah, bagaimana selanjutnya?
Bagaimana jika saya baru diangkat pada tahun 2022 atau dengan akumulatif masih kurang dari 1 tahun masa kerja? Berarti Anda belum masuk dalam pendataan tenaga non-ASN 2020 ini ya. Kemudian, apa jenis pembayaran yang diakui dalam pendataan tenaga non-ASN? Pembayaran honorarium melalui mekanisme belanja pegawai non pengadaan barang dan jasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pembiayaan menggunakan BOS atau BOK, apakah termasuk dalam pendataan non ASN? Nah, ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan, yaitu antara BOS atau BOK-nya ya. Nah, untuk pembiayaan yang menggunakan BOS, biaya operasional sekolah, ataupun BOK atau bantuan operasional kesehatan, dengan persyaratan bahwa jabatan saat ini dibayarkan atau digaji untuk jabatan ASN seperti guru atau tenaga kesehatan, maka termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Berarti bisa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pembiayaan dengan anggaran dana desa? Pembiayaan melalui dana desa tidak masuk pendataan karena dana desa tidak bisa digunakan untuk pembayaran gaji bulanan dan tidak dapat digunakan untuk membayar tenaga non-ASN. Seperti itu ya kalau dia penggajiannya dari anggaran dana desa. Kemudian bagaimana cara perhitungan usia pendataan tenaga ASN? Usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari Dukcapil kecuali untuk yang terdata sebagai THK 2. Kemudian apakah pegawai BLU atau BLUD termasuk dalam pendataan? Saat ini belum dilakukan pendataan tenaga non-ASN untuk tenaga non-ASN yang bekerja pada BLU atau BLUD. Kemudian selanjutnya adalah jabatan apa saja yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN ini. Berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/185/M, bagaimana persyaratan usia dan jabatan untuk THK 2 bagi peserta yang ternyata terdata pada database BKN sebagai peserta THK 2, maka persyaratan usia ataupun persyaratan jabatan dikecualikan dan tetap dilakukan pendataan tenaga non-ASN. Oke, demikian pertanyaan dan jawaban mengenai pendataan non-ASN. Semoga membantu. Selamat berjuang.